Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di pembelajaran kelima, kita akan belajar mengenai yang pertama, menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. 2. Konversi satuan berbaku berat. 3. Membuat daftar tugas individu berkaitan dengan perannya di sekolah. Oke, bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Oke, ada kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Ya, contohnya nomor 2. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari, bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ya, itu ada nomornya, nomor 2, nomor 1, 4, 5, 3. Nah, itu adalah urutannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Menyublim, anak-anak, ternyata artinya peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas ini tanpa melalui bagian cair. Contoh peristiwa menyublim antara lain. Nomor 1, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis, padat menjadi gas. Ada juga es kering yang dibiarkan di tempat terbuka akan habis menjadi gas, padat menjadi gas. Selanjutnya, perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, ada mencair. Mencair apa ya anak-anak? Artinya iya benar, artinya perubahan wujud padat menjadi cair. Selanjutnya yang membeku. Membeku apa? Iya, membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat. Selanjutnya menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Selanjutnya mengembun, seperti embun. Apa ya? Perubahan wujud gas menjadi cair. Yang terakhir menyublim. Berarti kalau menyublim, perubahan wujud padat menjadi gas. Selanjutnya, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur. Nah, ini ada yang terakhir menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Selanjutnya anak-anak, di sini ada perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman.
Kerjakan bersama kelompokmu. Pilihlah satu produk, makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk, makanan, dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok hari, ikutilah langkah-langkah berikut. Misalnya, yang pertama bentuklah kelompok yang terdiri dari atas 4-5 orang siswa. Bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok, tuliskan di kotak yang tersedia. Misalnya namanya Siti, tugasnya apa? Ya, tugasnya mencari perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan agar-agar. Nah, ini misalnya kita akan membuat pembuatan agar-agar mencari ya perubahan wujud. Selanjutnya Mutiara. Mutiara tugasnya apa? Mencari informasi perubahan wujud pada makanan di internet. Selanjutnya Lani. Lani tugasnya apa? Menulis alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada yang terakhir Dayu. Dayu tugasnya menulis cara membuat agar-agar Milo. Nah, selanjutnya nomor 3, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Misalnya agar-agar Milo. Ya, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Misalnya bahan-bahan, ada lapisan Oreo, 2/3 dari 1 saset agar-agar plain, 1 saset susu dan kau, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 400 ml air, 2 saset kecil, 3 keping Oreo original. Ada lapisan Milo, 1/3 dari 1 saset agar-agar plain, 1 saset Milo, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, dan terakhir 300 ml air. Langkah-langkah, hancurkan kasar Oreo. Rebus bahan lapisan Oreo kecil kecuali Oreo sampai mendidih. Masukkan Oreo yang telah dihancurkan, tunggu api panas, hilang, tuang di wadah. Tunggu sampai mengeras atau setelah rebus bahan lapisan Milo sampai mendidih. Tunggu uap panas, hilang. Tuang di atas lapisan Oreo. Tunggu sampai mengeras. Puding Oreo Milo lebih nikmat jika dihidangkan dalam keadaan dingin. Dimasukkan kulkas terlebih dahulu. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar adalah membeku, yaitu perubahan wujud benda cair dari cair menjadi padat. Lengkapi dengan gambarnya, carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. Seperti ini ya, jadinya. Ya, ini adalah agar-agar Milo. Selanjutnya, anak-anak, peristiwa menyublim juga terjadi pada es kering. Jika es kering diletakkan di udara terbuka, lama-kelamaan es kering akan berubah wujud menjadi gas. Es kering adalah CO2 atau karbon dioksida yang dibekukan. Es kering bisa berfungsi sebagai pendingin. Nah, itu adalah contohnya es kering. Bentuknya padat dari karbon dioksida yang biasanya digunakan sebagai pendingin. Keuntungan dari es kering adalah suhunya lebih rendah daripada es dari air dan tidak meninggalkan sisa apapun. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga agar makanan beku tetap terjaga dinginnya di tempat yang tidak tersedia mesin pendingin atau tidak tersedia lemari es. Es kering sering digunakan untuk mempertahankan suasana tetap dingin sehingga cocok untuk mendinginkan es krim. Es kering diletakkan di sekitar es krimnya untuk mempertahankan es krim tetap beku. Jika wadah penyimpanan es krim ditutup, maka es krim berubah menjadi gas secara perlahan. Jika wadahnya terbuka, es krim akan lebih cepat menguap. Ya. Suatu hari Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim pun menjadi mengecil dan sebagian menghilang. Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, kembali es krim yang tersisa tinggal 400 gram. Berapa es krim yang telah berubah menjadi gas? Kita akan menjawabnya pada slide selanjutnya. Ya, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, contohnya ini. Ya.
Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Kita akan menjawab. Yang pertama, es krim mula-mula beratnya 1 kg. Setelah itu sisa berat es krim setelah 3 jam itu berubah menjadi 400 gram. Jumlah es krim yang menyublim adalah berarti 1 kg. Kita samakan dulu satuannya. Kilogram harus menjadi gram, berarti dikali 1000. Berarti 1 dikali 1000, 1000 gram dikurangi 400 gram. Jadi 1000 dikurangi 400 sama dengan 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Berartilah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram, pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Yang pertama 3230 gram. Yang mana? Ya, 3230 gram itu sama dengan 3 kilogram 230 gram. Yang kedua 3023 gram. Yang mana? Iya, yang atas ya, 3 kilogram 23 gram. Selanjutnya 3203 gram. Yang mana? Ya, yang nomor 4 ya. 3 kilogram 203 gram. Selanjutnya yang keempat 3002 gram. Berarti ya yang kuning 3 kilogram 2 gram. Selanjutnya 3320 gram. Berarti yang terakhir. Iya yang ini 3 kilogram 320 gram. Satu kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nomor 1, Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Ya, berarti 2 kilogram 500 gram dikurangi 1 kilogram 200 gram sama dengan titik-titik gram. Ya, 2 kilogram 500 gram kita ubah ke gram satuannya, berarti 2 dikali 1000, jadinya 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Selanjutnya 1 kilogram 200 gram kita ubah ke gram, 1 kali 1000, 1000 gram ditambah 200 gram sama dengan 1200 gram. Jadi 2500 gram kita kurangi 1200 gram sama dengan 1300 gram. Jadi coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Selanjutnya, nelayan membutuhkan 750 kg es krim setiap harinya. Es krim diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es krim yang dibutuhkan dalam seminggu? Iya, 750 kg es krim yang dibutuhkan petani setiap harinya. Selanjutnya 1 minggu itu ada 7 hari ya anak-anak. Ya, selanjutnya 7 dikali 750 kg berapa? Iya, 0 kali 7, 0. 5 dikali 7, 35. Kita tulis 5 menyimpan 3. Selanjutnya 7 dikali 7, 49. 49 ditambah 3, 52. Jadi 5250 kg. Jadi es krim yang dibutuhkan dalam seminggu adalah 5250 kg. Satu kilogram sama dengan 1000 gram. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kilo.
Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Ya, kita jumlahkan 2 kg ditambah 550 gram. Kita lihat apakah satuannya sudah sama. Ya, ada yang masih belum. Yang mana? Yang 2 kg. Jadi 2 kg kita samakan. 2 dikali 1000 menjadi 2000 gram. Setelah satuannya sama, lalu kita jumlahkan 2000 gram ditambah 550 gram sama dengan 2550 gram. Jadi tepung terigu Ibu Dayu sekarang adalah 2550 gram. Siti membeli 4 kilo coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Ya, berat coklatnya berapa? 4 kilo. 4 kg kita samakan satuannya ke gram. Berarti dikali 1000. Dari 4 kali 1000, 4000 gram coklat. Lalu dibagi ke bungkus kecil. Setiap bungkus itu isinya 500 gram. Nah, yang ditanyakan berapa banyak bungkus yang dihasilkan? Jadi 4000 gram dibagi 500 gram. Jadi berapa? Iya, 8 bungkus. Jadi bungkus yang dihasilkan dari 4 kilo coklat cair itu adalah 8 bungkus. Kemasan A berisi kapur barus seperti 1 kg 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Oke, di kemasan A beratnya 1 kg 200 gram, kita samakan ke satuan gram. Menjadi 1000 gram ditambah 200 gram sama dengan 1200 gram. Kemasan B itu lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Kemasan B 1200, jadinya 1200 gram, kita kurangi 400 gram. Jadi sama dengan 800 gram. Jadi berat kapur barus pada kemasan B adalah 800 gram. Selanjutnya di pembelajaran 6, anak-anak kita akan belajar menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. Pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. 3 satuan waktu, memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba, kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi, teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Pameran berkelompok sudah dilakukan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompokmu? Sampaikanlah perasaanmu di depan kelas. Tuliskan pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Pameran berkelompok sudah dilakukan. Saya merasa senang dan tenang karena akhirnya kita telah melakukan salah satu tugas kita. Saya senang karena pameran berjalan lancar. Tuliskan waktu pelaksanaan pameran di kelasmu. Misalnya pameran dilaksanakan mulai pukul 08.30 ya, pukul 8 lebih 30 menit. Sampai dengan pukul 11. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Ini ada alatnya 3 alat. Ya, sama-sama menunjukkan waktu ya. Yang pertama ada jam analog. Ada juga yang kedua jam digital. Selanjutnya yang ketiga
jam pasir. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Ya, di sini yang pertama jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Berarti ada jarum penunjuk jamnya ya. Yang kedua, jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Berarti berupa angka. Yang ketiga, sedangkan jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Jadi persamaannya sama-sama menunjukkan waktu ya. Kalau perbedaannya di situ sudah. Selanjutnya anak-anak, lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Ada gram, meter, kilometer, kilogram, detik, menit, jam. Yang gram, benar apa salah? Iya, gram itu salah karena menunjukkan satuan berat. Selanjutnya meter juga salah, menunjukkan satuan apa? Iya, panjang. Kilometer, benar apa salah? Iya, kilometer salah, menunjukkan satuan panjang. Yang kilogram, iya kilogram salah karena menunjukkan satuan berat. Nah, kalau yang detik, kalau yang menit, iya menit itu benar menunjukkan satuan waktu. Ada juga jam, itu juga benar. Ada juga detik. Selanjutnya anak-anak pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Yang pertama, pukul berapa? Ya, pukul 7 lebih 40 menit. Gambar kedua, ya pukul 1 lebih 15 menit. Selanjutnya yang gambar ketiga, pukul 6 lebih 5 menit. Yang keempat, pukul 5 lebih 10 menit. Selanjutnya, pukul 8 lebih 20 menit. Selanjutnya, yang terakhir, pukul 10.45 menit. Lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Pukul 8.15, huruf yang mana? Ya, jam yang berhuruf apa? Ya, yang berhuruf D. Selanjutnya, pukul 2 lebih 22 menit. Yang mana? Ya, yang I. Selanjutnya, pukul 4.55. Yang E. Pukul 7.19. Yang A. Selanjutnya pukul 1.42 menit. Yang G. Selanjutnya pukul 12.36 yang C. Pukul 3.12 menit yang B. Pukul 8.04 menit yang F. Pukul 6 lebih 37 menit yang C. Yang terakhir pukul 11.47 menit yang H. Selanjutnya anak-anak latihan soal di rumah. Dikerjakan di buku tulis. Yang nomor 1 sampai nomor 4. Ya, di situ ada apa arti dari menyublim? Berikan contohnya. Sampai yang terakhir tuliskan pengalamanmu saat bekerja kelompok bersama temanmu ya. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya sebagai daftar hadir. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.